Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agnia Nuha, NIM 1907016040 dari kelas Psikologi 5A, mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja berkebutuhan khusus dari Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Wali Songo Semarang. Pertama, mari kita perkenalan dulu tentang perkembangan sosial anak dan remaja berkebutuhan khusus sangat dipengaruhi dari perlakuan yang diberikan oleh lingkungannya, seperti faktor utama yaitu keluarga. Dari kondisi yang dimiliki ARBK membuat individu mengalami hambatan untuk mengikuti perilaku sosial pada individu umumnya di dalam lingkungan masyarakat. Perkembangan individu ARBK dapat dilakukan dengan penanaman sikap saling menyayangi, membantu, menghargai, dan saling mempercayai yang diterapkan oleh keluarga yang seharusnya sejak dini, sehingga individu dapat menyesuaikan diri di lingkungan sosial pada umumnya. Faktor yang sering terjadi ARBK tidak bersosialisasi dikarenakan lingkungan masyarakat tidak menerima kekurangan ARBK, sehingga individu ARBK merasa terkucilkan. Selanjutnya, menurut Kaufman dan Halahan 2005, dalam Seno 2009 terdapat jenis-jenis berkebutuhan khusus yang dapat dianalisis dalam materi ini. Di antara lain yaitu tunagrahita. Tunagrahita yaitu individu yang keterlambatan dalam perkembangan. Dalam artian gini, individu memiliki kemampuan intelektual di bawah rata-rata, keterbelakangan fisik, emosional, dan sosial. Karakteristik tunagrahita itu ada 3, yaitu mampu didik, mampu latih, dan mampu rawat. Oleh karena itu, anak yang mengalami hal ini dalam perkembangan sosialnya sulit beradaptasi dengan teman sebayanya. Yang kedua yaitu kesulitan belajar atau slow learner, yaitu individu yang terlambat dalam proses pembelajaran yang diartikan bahwa prestasi dalam belajarnya rendah. Tidak hanya dalam akademiknya saja, namun kemampuan koordinasi seperti sulit menggunakan alat tulis, olahraga, dan menggunakan pakaian. Jika dilihat dalam perkembangan sosialnya, individu yang mengalami ini sulit dalam mencari teman atau berteman, terus pemalu, menarik diri dari lingkungan sosial, lambat dalam menerima informasi, dan pendiam. Penyebab terjadinya faktor ini bisa juga dikarenakan oleh kondisi lingkungan meliputi iklim emosional keluarga, nutrisi, kesehatan, kualitas stimulus, dan perilaku yang diberikan pada individu. Yang ketiga yaitu ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder, yaitu gangguan pemutusan perhatian disertai hiperaktif. Dalam lingkungan sekolah, contohnya itu individu tidak memperhatikan guru, tidak berhasil dalam mempekerjakan tugas sekolah, sedikit mengeja huruf, dan tidak sanggup meniru huruf-huruf. Itu menurut report dan Instrument 1984 dalam DINIE 2016. Jika dalam perkembangan sosialnya itu mudah mengganggu temannya atau dikatakanlah jahil, terus beraktivitas setiap saat yang dikatakan hiperaktif tersebut, terus cepat lupa, mudah bingung, ceroboh, dan bertindak tidak sesuai tidak berpikir terlebih dahulu. Yang keempat ada tunalaras, yaitu gangguan
pada individu yang mengalami perilaku dengan respon kronis yang tidak dapat diterima oleh sosial. Namun, perilaku tersebut masih dapat diarahkan agar diterima di lingkungan sosial. Penyebabnya apa? Penyebabnya karena anak mengalami kelainan pada emosi dan perilaku, sehingga respon terhadap lingkungan tidak sesuai dengan norma yang ada pada masyarakat. Dalam perkembangan sosialnya, anak tidak memiliki sikap baik seperti melanggar norma yang ada atau peraturan yang ada pada masyarakat. Terus ada juga kurangnya ada toleransi dengan teman atau kelompok, dan mudah terpengaruh jika mengalami kesulitan. Yang kelima itu ada tunarungu dan bicara, yaitu gangguan pada pendengaran dan sulit bicara. Individu yang mengalami gangguan tersebut biasanya itu merasa minder dengan temannya karena keterbatasan pada individu, sehingga individu mengurangi interaksi dengan teman pada umumnya. Jadi katakanlah dia menyendiri seperti itu. Terus tunarungu dan bicara itu mendapatkan pendidikan yang khusus seperti tunanetra. Nah, yang keenam itu tunanetra. Tunanetra itu gangguan penglihatan. Gangguan ini karena dalam perkembangan sosialnya, individu diperlakukan khusus dalam pendidikan sama seperti tadi tunawicara dan tunarungu dan tunawicara. Nah, biasanya berada dalam lingkungan yang sama, seperti lingkupnya samalah dengan tunanetra, tunarungu, tunawicara seperti itu. Biasanya tuh pendidikannya ada di SLB. Namun mereka juga masih dapat berinteraksi dengan orang lainnya pada umumnya karena dia kan cuma keterbatasan dalam pendengaran seperti itu atau penglihatan dan bicara. Terus ada lagi autisme. Yang ketujuh itu ada autisme, yaitu perilaku yang memandang sesuatu dengan imajinasinya. Gangguan ini meliputi gangguan pada kognitif, emosional, perilaku sosial, dan ketidakmampuan dalam berinteraksi dengan keadaan lingkungan sekitar. Perkembangan interaksi sosial sudah terlihat sejak bayi. Itu pertama, ketika bayi atau balita autis dipeluk dan diangkat tidak mengalami respon yang normal. Yang kedua yaitu ketika disusui, bayi autis tidak mau menatap ibunya dan tidak menjalin interaksi nonverbal dengan ibu. Yang ketiga ada anak autis ketika berhadapan dengan orang tua, keluarga ataupun orang lain tidak menunjukkan respon yang berbeda. Artinya responnya masih tetap seperti itu gitu loh. Yang keempat ada tidak mau atau enggan dalam berinteraksi dengan orang lain. Individu lebih asik bermain dengan benda yang ada di depan matanya dan lebih suka menyendiri. Yang kelima itu ada tidak tersenyum pada situasi sosial umumnya, namun tertawa ketika menurut mereka tidak ada yang lucu. Nah, itu perbedaannya ya. Terus ada lagi tatapan mata. Nah, yang keenam itu ada tatapan mata berbeda. Tidak ada kontak mata ketika sedang diajak bicara. Artinya dia mendengarkannya tidak tidak melakukan tatap mata. Dia biasanya melirik saja gitu loh dari sudut matanya. Terus yang terakhir itu ada tidak bermain selayaknya anak normal. Dia lebih suka menyendiri, jadinya ya bermainnya tidak seperti anak normal pada umumnya gitu loh. Yang kedelapan itu ada tunadaksa. Tunadaksa yaitu kelainan pada fisik individu dalam artian itu gangguan
cacat gitu, cacat organ. Nah, itu seperti cacat kaki atau cacat tangan dan hal lainnya. Mereka yang memiliki gangguan ini biasanya akan merasa malu atau menutup diri dari teman-temannya, sehingga suka menyendiri dan pendiam jika berada dalam lingkungan sosial pada umumnya. Yang kesembilan, itu ada CIBI, cerdas istimewa dan berbakat istimewa, yaitu anak yang memiliki kelebihan dan intelektual maupun non-intelektual di atas individu pada umumnya. Jika di dalam perkembangan sosialnya, anak itu dapat merasa minder, terus karena kemampuannya lebih tinggi gitu loh dibandingkan anak lainnya. Terus juga dia lebih suka berdiskusi dengan orang dewasa karena berdiskusi dengan anak seumurannya itu tidak nyambung, seperti itulah ya. Nah, terus juga ada menambah pengetahuan dengan membaca sehingga mengurangi aktivitas pada temannya, seperti ya dia lebih suka membaca untuk menambah ilmunya loh. Nah, jadi berkurang dengan dalam pertemanannya gitu loh, dalam bermain. Terus juga bisa jadi dia memiliki sifat sombong karena dia memiliki kepintaran yang lebih lah gitu. Mungkin ya. Nah, pembentukan perkembangan ARBK sangat berpengaruh dari lingkungan keluarga, teman, masyarakat, dan masyarakat. Individu ARBK sangat membutuhkan dukungan dalam penerimaan dirinya. Dengan cara memperlakukan individu dengan wajar, diberikan sebuah sosialisasi, pengarahan, pembelajaran, dan pemberian kesempatan individu dalam berkarya dengan teman sebaya. Karena perkembangan ARBK dapat terbentuk dengan baik, karena perkembangan ARBK dapat terbentuk dengan baik apabila perlakuan lingkungannya memberikan respon yang sesuai pada individu ARBK. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun salah penjelasan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.